Oke, insya Allah hari ini kita akan membahas dua pembahasan lanjutan dari yang sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu bahas deposito berjangka di sini ya. Kemudian insya Allah hari ini ada dua materi, sertifikat deposito dan deposit on call ya. Di mana sertifikat deposito dan deposit on call ini adalah kelanjutan dari deposito berjangka. Yang tentunya nanti kalau ada waktu saya ingin diskusi, barangkali ada waktu. Intinya dari tiga instrumen di sini semuanya adalah instrumen investasi. Instrumen investasi itu apa? Nasabah, baik itu individu ataupun perusahaan ya, yang tentunya mempunyai uang lebih dan ingin punya rencana ingin mengembangkan uangnya. Simpelnya investasi seperti itu sih. Mengembangkan uangnya dan berdengar harapan di masa mendatang gitu ya, dia dapat return gitu ya. Dia dapat return and gain gitu ya. Bahasa ekonominya adalah gain gitu ya, ataupun return gitu ya di masa mendatang. Investasi seperti itu. Jangan berpikir kalau teman-teman investasi, investasi hari ini Jumat misalkan. Minggu depan pengen dapat, itu bukan investasi gitu ya. Investasi itu gambling gitu kalau kata saya. Bisa ingin dapat dalam satu minggu dengan cepat, itu gambling ataupun kerja keras gitu ya. Tapi kalau investasi bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Nah, perbedaan mendasarnya itu apa untuk deposito berjangka dengan sertifikat deposito dan deposit on call? Kalau deposito berjangka adalah produk yang paling umum, familiar, yang paling umum dipunyai oleh banyak nasabah. Dipunyai oleh banyak nasabah di perbankan. Ya, entah itu tadi saya bilang perseorangan ataupun perusahaan. Kalau deposito berjangka, teman-teman punya uang berapa? 15 juta, simpan. Kemudian kalian akan memperoleh return-nya. Tapi kalau sertifikat deposito di sini, mana ya sertifikat deposito? Nah, kalau sertifikat deposito, perbedaan mendasarnya adalah sertifikat deposito ini bisa dipindah tangankan. Kuncinya di sini nih, dipindah tangankan. Kalau deposito berjangka ini tidak bisa dipindah tangankan, ya, artinya diperjualbelikan ya, dipindah tangankan ini. Kalau deposito berjangka, kalau teman-teman punya deposito, udah itu nggak bisa dipindah tangankan. Milik si A, si B, si C. Tapi kalau teman-teman punya sertifikat deposito itu bisa diperjualbelikan. Nanti siapa yang punya sertifikat deposito ini, dia yang peroleh return-nya gitu. Misalkan si A punya sertifikat deposito, berarti dia akan dapat return dari sertifikat deposito tersebut, bunganya. Kemudian dipindahkan ke si B, dijual, maka si B yang akan memperoleh sertifikat deposito, bunga deposito tersebut. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan masih bisa didengar dengan clear gitu ya. Kemudian kalau di deposito berjangka itu seperti apa? Kalau teman-teman buka deposito berjangka, datang ke salah satu bank manapun itu, teman-teman akan memperoleh bukti ya, bukti kepemilikan. Bukti kepemilikannya namanya biliet deposito ya. Sementara kalau sertifikat deposito, bukti kepemilikannya lembar-lembar sertifikat gitu ya. Jadi kalau deposito berjangka, kalau misalkan teman-teman ini buka deposito, kalian akan dapat biliet deposito. Ya, ada bukti kepemilikannya. Tapi kalau sertifikat deposito berupa sertifikat-sertifikat. Dan itu biasanya berlembar-lembar kalau sertifikat deposito ini. Misalkan 1 lembar, 10 lembar, ataupun belasan lembar. Untuk sertifikat deposito ini dan mempunyai nilainya masing-masing dari sertifikat deposito ini. Ya, tiap lembarnya mempunyai nilai masing-masing. Karena tadi bisa diperjualbelikan, misalkan 2 lembar ataupun 4 lembar ataupun 3 lembarnya akan dijual misalkan. Bisa seperti itu. Dan instrumen sertifikat deposito ini bukan instrumen yang banyak dimiliki oleh masyarakat umum gitu ya. Biasanya dimiliki oleh institusi ataupun badan biasanya. Oke,
Nah, perbedaan lagi ya untuk secara akuntansinya adalah kalau sertifikat deposito ini kalau deposito berjangka ya, teman-teman akan memperoleh bunga itu di tiap jatuh tempo. Misalkan yang 3 bulanan, berarti teman-teman akan memperoleh di 3 bulan kemudian. Kemudian yang 1 bulanan, teman-teman akan memperoleh yang 1 bulanan. Kemudian 1 tahunan, teman-teman akan memperoleh 1 tahun kemudian. Return-nya, bunganya. Tapi kalau misalkan sertifikat deposito ini secara pengakuan akuntansinya ini diterima di awal, diterima di muka. Ya, perbedaan sederhananya. Jadi kalau deposito berjangka ini akan diterima setiap jatuh tempo, tapi kalau sertifikat deposito ini akan diterima di awal pada saat pembukaan sertifikat deposito. Jadi nanti ada nilai sertifikat depositonya berapa, dari nilai tersebut itu udah include dengan nilai bunganya. Jadi nanti teman-teman harus menentukan dari satu nilai sertifikat deposito, ya nanti nilainya berapa, misalkan ada nilainya 100 juta. Nah, dari 100 juta ini, ya berapa nilai tunainya, berapa nilai bunganya, gitu. Ya, berapa nilai tunainya, berapa nilai bunganya dari 100 juta. Jadi nanti tentukan bunganya. Jadi sudah include dengan bunga. Ya, oke. Itu perbedaannya sertifikat deposito dengan deposito berjangka. Sebelum ke kasus, nah jatuh tempo. Nah, untuk jatuh tempo, penjualan sebelum jatuh tempo, apabila pemilik sertifikat deposito membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, sertifikat deposito dapat dijual kepada pihak lain. Nah ya, tadi yang seperti saya singgung ya, dapat diperjualbelikan atau dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Jadi pihak lain nanti yang akan memperoleh bunganya atau return-nya. Oke, sebelum saya ke kasus, mungkin ada yang ingin dulu ditanyakan, barangkali silakan. Barangkali ada, tidak ada. Masih bisa didengar suara saya? Masih, Pak. Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk selalu menyapa teman-teman, mengingatkan, ya karena saya nggak tahu kan kalau online gini, barangkali hilang koneksi dan lain sebagainya, nggak tahu. Oke, untuk kasusnya di sini, jadi sebenarnya untuk kasus di sini, yang tadi ya, untuk sertifikat deposito ini bisa berlembar-lembar, ya, bisa berlembar-lembar. Kebetulan dalam kasus ini 10 lembar sertifikat deposito, di mana ada nilai per lembarnya 10 juta, ya. Jadi kalau punya 10 lembar sertifikat deposito, kemudian nilai per lembarnya adalah 10 juta, berarti nilai deposito tersebut, sertifikat tersebut adalah totalnya 100 juta. Nah, nanti dari 100 juta ini berapa sih return-nya atau bunganya? Tapi nanti sudah dipertimbangkan dengan di sini ada tingkat bunga yang dijanjikan, return per tahunnya berapa, dan pajak 15%. Nah, ini sedikit informasi tambahan. Kalau di bank itu, biasanya bunga dijanjikan tuh bahasanya dianuitikan, ditahunkan. Per tahun berapa bunganya? Bahkan bunga tabungan pun seperti itu bahasanya, bunga tabungan. Per tahun berapa bunganya gitu ya. Dianuitikan, disetahunkan secara hitungannya. Walaupun faktanya, kalau tabungan dapat bunga per bulan. Kalau giro dapat jasa giro juga per bulan. Ataupun deposito dapat bunga juga per jatuh tempo. Jadi untuk pengalinya itu disetahunkan. Gitu. Untuk penghitungannya disetahunkan. Seperti yang teman-teman sudah belajar kan sebelumnya, per 365, per 365. Dikali persentase bunganya berapa. Nanti tingkat bunganya berapa. Nah itu kurang lebih gambarannya. Oke. Waktunya 10 menit lagi, nanti kita insya Allah mulai lagi di sesi kedua.
Kemudian untuk kasus di sini 10 lembar kali 10 sampai dengan 100 juta. Nah, nanti teman-teman harus cari nih kira-kira berapa sih untuk nilai bunganya. Oke, kita langsung ke Excel saja. Oke, bisa terlihat layar Excel saya? Iya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih yang sudah respon. Untuk case di sini ya, yang step pertama adalah di sini saya kasih tanda deh. Ya, untuk step pertama di sini ya. Untuk step pertama di sini tuh apa? Jadi ketika teman-teman kasus di sini adalah membukanya 11 Juni ya. 11 Juni teman-teman harus tentukan dulu nih dari 11 Juni di sini ya. Kira-kira jatuh tempo 3 bulan tuh berapa? Kalau 11 Juni jatuh temponya 3 bulan itu tanggal berapa ya? Kira-kira. 3 bulan kemudian kapan? 11 apa? September. 11 September. Ya, betul ya. 11 September. Tuh. September, Ya. Pak. Betul, 11 September. Juni, Juli, Agustus, September. Kok jadi 4 ya gitu. Walaupun tadi bilangannya 3 gitu. Kenapa jadi 4? Udah jelas jadi 4. Karena mulainya nggak di awal bulan ya. Sederhana gitu. Karena mulainya nggak di tanggal 1. Mulainya tuh di tengah-tengah. Mulainya di tanggal 11 Juni. Maka untuk menghitung di sini, menghitung hari ya, kayak lagu, teman-teman harus menghitung hari selama 3 bulan ini, atau secara perhitungannya 4 bulan ini, berapa sih bunga yang berjalan. Totalnya ada 92 hari. Diperoleh dari mana 92 hari ini? Diperoleh secara gini, teman-teman harus merinci seperti ini. Jangan sampai tidak dirinci seperti ini. Jadi di Juni sampai ke akhir itu jalannya berapa hari sih gitu. Juni kebetulan sampai 30 ya. Dari tanggal 11 ya. 11 sampai dengan 30. Ini 10 ini bukan tanggal. 10 ini adalah pengurang saja. 30 kurangi 10 untuk dapat 20. Tanggalnya mah tanggal 11 ya. Di sini mulainya 11 Juni. Ya, mulainya mah tanggal 11 gitu. Maka berakhir di September 30 31. September. 30, Pak. 30. Tapi ininya nggak sampai 30 sih. Septembernya mah tetap sampai tanggal 11. Maaf. 11 September. Karena tutupnya sampai 11 September ya. Nah, ini harus teman-teman tentukan 20 hari. Udah jelas gitu ya. Karena Juni dari tanggal 11 sampai dengan 30-nya. 20 hari. Kemudian di Juli ini full ya. 31 hari. Di Agustus juga ini full. 31 hari. Ya, karena Juli Agustus itu 30. September ini nggak sampai akhir. Karena cuma sampai tanggal 11, maka sisanya adalah 10 hari. Jadi sekali lagi untuk di sisa ini jangan menghitung lagi secara baku. Kalau menghitung baku bisa teman-teman misalkan hitung 1 sampai dengan 11 bisa jadi ketemu angkanya 11. Tapi untuk menghitung yang sisa ini teman-teman cukup hitung sisanya. Ya. Karena tadi ini 30, udah jalan 20, oh berarti sisanya 10 gitu. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah di sini memasukkan angkanya 11. Nggak material sih. Cuman kalau secara tingkat kebetulannya ya teman-teman tetap aja salah step gitu. Jadi untuk sisa harinya mengacu ke sini ya. Ini kira-kira berapa hari? Tinggal sisanya berapa. Oke, ini untuk step pertama. Nah, untuk step kedua, teman-teman ke samping sini. Ya. Untuk step kedua, barulah teman-teman lakukan di sini. Ya. Tadi saya singgung ya, untuk deposito berjangka ini, teman-teman dari nilai 100 juta, ya, dari nilai 100 juta ini, include bunganya berapa? Kebetulan ini sudah terlihat semua, jadi intinya include bunganya berapa. Rumusnya adalah seperti ini,
nilai tunai, rumusnya di sini, saya tulis aja deh. Nilai tunai plus bunga sama dengan nilai nominal. Ya. Jadi untuk nilai tunai itu belum diketahui, untuk nilai bunga belum diketahui, nilai nominal 100 juta. Ya, karena sudah diketahui. Kita buat perumpamaan ya, persamaan matematika ya. Di sini diumpamakan X untuk nilai tunai karena belum diketahui. Sementara nilai bunga juga belum diketahui, maka nilai bunga juga nanti diperumpamakan dengan perhitungan seperti ini. 92, tentu sudah tahu ya 92 dari mana? 92 dari sini ya, tadi sudah. 365 juga tentu sudah tahu jumlah hari dalam 1 tahun. Kali 12%. 12% itu apa? Adalah tingkat suku bunga. Dikali juga X gitu ya, untuk menentukan nilai bunga ini. Karena untuk menghitung bunga itu kan sama aja kemarin tuh harinya berapa, tingkat suku bunganya berapa, nilai nominalnya berapa. Karena nilainya belum diketahui, maka di sini diumpamakan X. Sama dengan 100 juta. Ya, nanti teman-teman boleh coba dengan alat tulis sendiri ya, atau misalkan mau di Excel juga boleh. Nah, X ya di sini umpamakan lagi sama dengan ini setelah melakukan perhitungan ya nilainya adalah 0,03. 92/365 dikali 12% sama dengan 0,03 ya dikali X. Jadi angka 0,03 itu diperoleh dari sini. 92/365 dikali 12% dikali X ya, ini nih. Dikali X dikali X sini. Jadi angka 0,03 ini ya dari sini. Dari angkanya yang di sini sampai dengan sini. Oke. Nah, kemudian setelah ketemu sekian sama dengan 100 juta lagi. Maka ini dipindahkan ya, disubstitusikan ke samping dengan perumpamaan jika X adalah 1, kemudian dipindahkan 0,03-nya ke samping ke sini, plus dipindahkan jadi 0,03 tetap. Ya, jadi angka di sini adalah jika X sama dengan 1, jadi 1 plus 0,03X. Ya, 1 plus 0,003X. Jadi 1,03 ya, karena tinggal ditambahkan. 1 plus 0,03 sama dengan 1,03X. Maka untuk mencari X ini, angka 97 dari mana? Kira-kira. Karena sudah diketahui persamaannya. Maka 97 ini dari mana? 100 juta dibagi 1,03. Betul. Ya, ini saya sudah buat nih 100 juta ya, K6 sini dibagi X ya, dibagi 1,03. Maka hasilnya adalah 97,087,379. Maka dari sini teman-teman sudah mengetahui ternyata nilai tunainya 97. X sama dengan nilai nominal sama dengan 97, nilai tunainya 100 juta ya. Nilai tunainya 100 juta di sini ya. Sementara nilai nominalnya di sini sudah ketahuan adalah maaf. Ini nilai tunai yang saya tandain aja deh biar nggak salah. Nilai tunai. Ya, ini nilai tunai. Oke, nanti kita lanjut di sesi kedua ya untuk ini karena nanti ini 1 menit lagi. Jadi nilai tunainya sudah diketahui 97, mohon maaf. Nilai nominalnya adalah 100 juta. Jadi acuan persamaannya di sini saya kasih tanda aja biar nggak lupa. Oke. Ya. Jadi yang belum diketahui nanti adalah bunganya gitu. Bunganya yang belum diketahui. Simpel tentunya menentukan bunga karena ininya sudah diketahui, nilai nominalnya sudah diketahui, nilai tunainya juga sudah diketahui, ya berarti bunga gampang. Hanya tinggal selisihnya. Hanya tinggal selisihnya berapa, nanti ditemukan nilai bunganya ke samping. Kita lanjut di sini. Oke. Saya share screen dulu.
Layarnya sudah terlihat kembali? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini kita tadi sudah sampai di step kedua, ya. Di mana di step kedua ini teman-teman sudah bisa menentukan nilai tunainya. 97. Berarti sudah ketebak dong bunganya berapa, hanya tinggal dikurangin gitu ya angkanya. Angka setelah dikurangin adalah di sini. Ya. Telah diketahui adalah di sini ya, nilai nominalnya tadi adalah 100 juta, kemudian nilai tunainya 97 karena tadi sudah diketahui ya di sini. Tinggal dipindahkan saja, kemudian bunga dibayar di mukanya, bunga SD itu bunga sertifikat deposito maksudnya. Ya, bunga sertifikat deposito dibayar di muka. Kenapa bahasanya dibayar di muka ya? Kalau dulu kan iseng-iseng kalau dibayar di muka teh suka ada film komedi, plok gitu ya, dilempar di muka itu ya. Bukan berarti seperti itu juga ya. Tapi lebih ke arah dibayar di muka di sini adalah artinya memang dibayar di awal untuk bunga tersebut. Maka dari 100 juta nilai tunainya 97, nilai bunganya itu ketahuan ada 2 juta. 2 juta dikali PPh, pajaknya 15% di sini ditetapkannya. Dikalikan sekian, angkanya adalah pajaknya adalah 436.893. Angkanya sekian. Oke, sebelum saya lebih lanjut lagi, dari 3 step ini, step 1, step 2, dan step 3, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau kurang jelas barangkali? Silahkan, saya berikan kesempatan jikalau ada yang ingin bertanya. Bapak mau nanya, Silahkan, Mangga. itu yang pindah ruas berarti nggak usah jadi min ya Pak, yang 0,03 dikali X-nya, jadi tetap aja ditambah. Betul, betul, tetap aja ditambah. Untuk di kasus di sini, tetap aja ditambah, artinya hanya teman-teman X-nya diumpamakan 1 gitu ya, artinya X itu sebenarnya satunya, ini sebenarnya di sini sih, kalau misalkan nulisnya di papan tulis mah, itu sebenarnya satunya di sini gitu ya, tetap gitu ya, jadi plusnya tidak berubah, satunya adalah perumpamaan X gitu ya, jadi tinggal 0,03 saja. Sebenarnya ini kalau misalkan digeser gitu ya, nih kalau digeser tuh, ini X-nya satu sejajaran ini plusnya sejajaran dengan plusnya, 0,03 sejajaran sama ini. Jadi sebenarnya tidak berubah untuk plusnya gitu ya, karena ini memang tidak sejajar saja, jadi terlihat kayak pindah. Jadi teman-teman boleh catat nih di catatan teman-teman biar rapih gitu ya. Barangkali teman-teman nantinya catatannya demikian. Seperti itu. Jadi nanti langsung angkanya 1 plus 0,03. Gitu. Ada lagi tambahan atau Baik, Pak, pertanyaan makasih. lainnya? Sama-sama, Mangga. Ada lagi barangkali? Bisa diikuti sejauh ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik gitu ya. Kemudian ini saya sengaja saya tandain ya biar gampang nanti kalian ada step 1, step 2, dan step 3. Nah, yang selanjutnya adalah ke step 4 adalah membuat jurnal di sini. Membuat jurnal di sini teman-teman berdasarkan data dari mana? Datanya dari sini tentunya ya, sudah ada ya datanya di sini. Hanya tinggal menentukan debitnya apa, kreditnya apa. Tetap kalau anak akuntansi sih harusnya udah bukan lagi masalah harusnya ya. Apalagi teman-teman udah di tingkat 2 ya. Mudah-mudahan sih tidak lagi masalah gitu. Ketika ini menerima uang, karena kan kalian di bank ya, posisinya sekali lagi kalian di bank, bukan nasabah. Pasti ketika ini pembukaan sertifikat deposito, pasti teman-teman akan nerima uang. Nerima uang, udah jelas kas ya. Ini belum ke angka ya saya, kas udah jelas. Teman-teman tinggal nulis debitnya kas. Kemudian bunga SD dibayar di muka, bunga sertifikat deposito dibayar di muka, kenapa debit? Jelas, karena itu adalah beban, biaya. Ketika biaya kan bertambahnya di debit.
Maka ketika bunga SD ini di mana, misalkan teman-teman belum ada jurnalnya, tinggal lihat data ininya, terus oke, kas nerima uang. Kemudian bunga SD-nya di mana ya? Bunga SD-nya disimpan di debit. Tinggal dipindahkan. Karena tadi ingatnya adalah beban bertambah di debit. Kemudian sertifikat depositonya dikreditkan. Kalau sertifikat deposito dikreditkan ya udah jelas karena ini milik orang. Milik orang, milik si siapa tadi Asri gitu ya. Dipindahkan gitu ya. Ada di kredit. Kenapa dikredit juga? Karena utang. 100 juta ini utang, ya, utang buat yang namanya bank kepada Asri. Seakan-akan ini investasi. Seakan-akan ini investasi pada dasarnya, tapi utang. Kenapa utang? Karena harus dikembalikan pada akhirnya. 100 juta ini. Kemudian jelas satu lagi bahasanya adalah utang pajak. Kalau utang pajak di sini sudah jelas bahwasanya utang pajaknya adalah apa? Sebentar ya. Oke. Bisa dengar suara saya kembali? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke. Punten ada sedikit gangguan teknis. Oke, kita lanjutkan lagi sebentar. Oke, tadi kita sampai ke sini. Nah, untuk angka-angkanya teman-teman tentu tinggal masukkan aja ya. Tinggal masukkan aja. Kasnya adalah nilai tunai. Bunga SD-nya udah jelas, sertifikat depositonya adalah 100 juta ya. Jadi nilai sertifikat depositonya adalah tetap full 100 juta. Jadi yang diterima per kasnya ada 97. Jadi seakan-akan bank ini mencatat dan nerima uang 97 seakan-akan. Betul. Karena untuk sisa 2 jutanya ini yang speakernya bocor, punten dimatikan dulu karena suaranya terdengar. Oke. Kemudian untuk sisanya adalah jelas ya, angkanya tinggal dimasukkan ke sini. Oke. Mudah-mudahan gampang sih untuk jurnal yang di sini. Kemudian dilanjutkan ke yang di bawah. Di sini ada jurnal amortisasi. Jadi kalau ini jurnal pembukaan. Jurnal pembukaan sertifikat deposito. Kalau ini jurnal amortisasi ya. Amortisasi itu apa? Penurunan nilai. Penurunan nilai aset tidak berwujud. Amortisasi. Penurunan nilai aset tidak berwujud. Bunga ini kan aset tidak berwujud, maka harus diamortisasi bahasanya. Kalau aset berwujud, penurunan nilainya namanya apa ya? Ada yang tahu? Kalau aset berwujud? Ada yang tahu aset berwujud penurunan nilainya apa? Ini amortisasi, temannya satu lagi apa? Anak akuntansi harusnya tahu. Kira-kira apa? Garuda. Oke, ini ada bocor lagi suaranya. Suara saya terdengar kembali? Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Terdengar. Oke, nah itu yang selalu saya singgung kenapa harus cam on tuh gitu maksud saya tuh. Karena kalau yang nggak cam on ya itulah saya nggak pernah tahu teman-teman nyimak atau enggak gitu ya. Itulah yang makanya saya selalu
encourage teman-teman untuk nyalakan kamera tuh seperti itu gitu. Yang saya nggak tahu teman-teman nyimak atau enggak. Tadi ada yang terdengar sambil di jalan, ada yang mungkin sambil melakukan sesuatu atau sambil dengerin musik dan lain sebagainya gitu. Oke, mudah-mudahan terdengar lagi nih suara saya. Nah, tadi saya share lagi. Oke, layarnya sudah terlihat kembali ya. Sudah, Pak. Nah, oke, kalau penurunan nilai tidak berwujud itu adalah amortisasi, tapi kalau yang berwujud apa? Satu lagi temannya. Depannya D, masa nggak? Depresiasi. Depresiasi. Apresiasi. Ya, depresiasi atau penyusutan. Ya, depresiasi, penyusutan. Ya, itu untuk berwujud. Ini tidak berwujud. Nah, ini amortisasi. Kenapa amortisasi? Karena nilai bunganya tuh dibayar di awal. Dibayar di awal, maka harus dilakukan pencatatan secara amortisasi di mana pada akhirnya ini nilainya habis gitu. Nilai bunganya. Maka untuk menghitung bunganya, menghitung mundur diamortisasi, maka ini angkanya adalah kurang lebih seperti ini. Ini simpel sih, tinggal dari mana. Kira-kira dari mana nih 20/92? Kira-kira dari mana nih 20/92? Angkanya. Harinya. 20-nya dari hari. Betul. Jumlah hari yang Juni ya. Setiap amortisasi itu di akhir bulan. Lihat teman-teman 30, 31, 31, kecuali ini ya jatuh tempo. Kalau ini jatuh tempo di tanggal 11 gitu ya amortisasinya. Jadi kalau jatuh temponya ini tanggal 11 nggak akhir bulan, ini nanti pada akhirnya pencatatannya dicatat di akhir bulan. Digabung sama amortisasi nasabah lain bisa jadi. Ini kan satu nasabah kebetulan. Ya, secara catatan di banknya tentu agak sedikit lebih kompleks. Tapi tentunya ada aplikasi software dan lain sebagainya. Nggak manual seperti ini. Nah, kemudian untuk pencatatan amortisasinya tinggal beban bunga pada bunga dibayar di muka. Jadi kalau awalnya bunga SD dibayar di muka di debit ya di sini nih mana? Nah di sini di debit, dipindahkan di sini pindah ke kredit. Jadi otomatis sudah berubah jadi beban bunga. Beban bunganya adalah di debit, bunga SD dibayar di mukanya sudah habis, close, habis, maka diakui sebagai beban bunga. Maka di laporan keuangan bank nantinya di laporan keuangan bulanan maka akan ada beban bunga senilai segini di bulan Juni, senilai segini di bulan selanjutnya dan selanjutnya sampai dengan terakhir. Nah, ini polanya sama, hanya berbeda di sini ya 20 jadi per 92, 31 per 92, 31 per 92, 10 per 92. Dikali nilai bunganya berapa dan nilainya menurun. Jadi yang ingin saya tekankan adalah kalau perhitungannya mungkin jadi gampang, tapi terpenting adalah esensi jurnalnya. Karena sekali lagi ketika ujian online ini teman-teman dengan mudah kopas gitu ya, tapi lebih ke arah pemahamannya yang ingin saya tekankan. Ya, jadi beban bunga ini muncul, sudah pindah ke debit, tapi di kreditnya adalah bunga SD dibayar di muka. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Barangkali silakan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kita masih punya waktu, insya Allah sampai 9.30 ya maksimal. Bisa diikuti, masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalau tidak ada saya lanjut lagi ke case yang kedua. Nah, untuk case yang kedua di sini, case yang kedua ini sedikit berbeda. Case yang kedua ini dipercepat ya. Jadi asumsinya kalau di sini nih bahasanya. Jika pada tanggal 1 Agustus ini Anindita ataupun Asri ini sama ya. Jika tanggal 1 Agustus maksudnya sama ya, satu orang yang sama. Ini dijual gitu tanggal 1 Agustus. Jadi kalau misalkan ini 11 Juni sampai dengan 11 September, Agustus awal ini sudah dijual karena kebutuhan dan lain sebagainya misalkan. Ya, artinya nggak full 3 bulan ya nantinya. Maka seperti apa ketika di tengah-tengah diputuskan untuk dijual?
Maka ini teman-teman lakukan ini pertama. Ya, untuk langkah pertama. Kemudian di sini ditentukan bahwasanya ada bulannya Agustus dan September. Karena tadi kalau full, ya, kalau full kan di sini ya semuanya. Tapi karena di sini di tanggal 1 berarti di sini nih kurang lebih di sini tuh sudah terpotong ya. Jadi cuma 2 ini saja. Terlihat ya. Nah, maka cuma 2 ini aja. Maka totalnya adalah 41 hari. Oke. Dari total 41 hari kita sama lagi ke yang tadi ya. Stepnya, step 2 ini tidak jauh berbeda. Saya agak sedikit mungkin diringkas karena ini sama saja. Untuk step yang kedua tentunya tidak terjadi perbedaan. Nah, yang harus kalian lihat hanya di sini saja angkanya. Kalau di angka sebelumnya, ini ya 92/365. Ya, 92 adalah jumlah hari selama depositonya, sertifikatnya 365 dalam 1 tahun. Nah, di yang kedua di sini hanya 41/92. Ya, 91/92. Sebentar, saya lowbat ini ya. Oke, jadi ini 91/62. Ya, ini 91A, apa namanya? Asalnya 92/365 menjadi 41/92. Jadi 41 adalah jumlah harinya. Ya, yang di sini 92 adalah apa namanya? Jumlah depositonya. Jadi tidak lagi dikalikan setahun kan. Dan 15% ini adalah di sini berubah. Tingkat suku bunganya berubah dalam kasus ini asalnya 12% per tahun menjadi 15%. Terlihat di soal ya, jadi khawatir ada yang belum belum menyadari terjadi perubahan di bunganya. Maka di sini ditulisnya 15%. Dihitung dengan pola yang sama kayak tadi ya, dan ketemulah angka X-nya adalah 94339. Kemudian kita lanjut lagi ke step 3. Dan di step 3 di sini, teman-teman sama aja kayak tadi, tinggal dikurangi saja, ketemu. Perbedaannya kira-kira apa dari perhitungan yang sebelumnya sama yang ini? Ada nggak kalian menyadari perbedaannya? Ada nggak perbedaannya? Yang kebetulannya perhitungan ininya, bunganya. Ada tidak perbedaan sama yang sebelumnya? Tidak ada pajak. Tidak adanya pajak. Betul. Ketika ini dijual kembali, tidak dikenakan kembali pajaknya gitu. Karena pajaknya sudah dihitung di awal. Ya, jadi pajak terutangnya sudah dihitung di awal. Jadi tidak dihitung lagi pajaknya. Oke, ini step ketiga sama saja, ketemu angka sekian. Maka teman-teman langsung tulis jurnalnya di sini. Ya. Langsung ke jurnal, saya langsung ke jurnal di sini. Jurnal dulu di bawah di sini. Jurnalnya di bawah di sini ya. Sertifikat deposito senilainya 100 juta karena dalam kasus ini dijualnya kembali ke bank. Dijualnya kembali ke bank. Jadi bank ngejual ke Asri, Asri ngejual kembali ke bank. Itulah kenapa sertifikat depositonya didebitkan gitu. Karena diterima kembali gitu sertifikat depositonya. Dan si bank ngeluarin kas gitu. Kas, mengeluarin kas dan bunga SD diterima di muka. Kalau tadi dibayar di muka karena harus bayar dari bank ke Asri, kalau sekarang sebaliknya. Bank nerima uang dari banknya sendiri gitu. Ya, banknya karena ya instrumennya itu dari bank gitu ya.
bukan dari asli. Buat apa asli bayar bunga ke bank juga dari bank sendiri gitu. Tapi secara pencatatannya ya tetap harus dicatat. Kalau buat diri sendiri pendapatan kadang nggak dicatat gitu, buat apa juga gitu. Utang gitu kadang nggak dicatat, kadang-kadang ya. Tapi ada juga sih yang suka nyatet. Nah, di bank tetap harus dicatat sebagai bunga SD diterima di muka. Gitu ya. Jadi secara esensinya teman-teman mudah-mudahan paham ya. Karena sekali lagi kalau bikin jurnalnya mah gampang. Tinggal kopas juga beres sebenarnya. Tapi secara esensinya teman-teman harus tahu kenapa sih di debit, kenapa sih pada akhirnya kas, kenapa bunga SD diterima di muka. Kenapa di kredit diterima di muka? Karena pendapatan. Ya, karena pendapatan. Karena pendapatan kan jelas bertambah di sisi sebelah kredit, revenue. Tapi kalau misalkan debit, kalau beban didebitkan. Gitu. Silahkan sebelum saya finishing, ada pertanyaan barangkali? Sebelum saya lanjut lagi ke next maksudnya. Barangkali ada, silahkan. Ya, ini step-step awal tadi sudah, ya sampai sini tadi harusnya terlewat sedikit. Nanti teman-teman dicek saja. Kemudian di amortisasi polanya sama ya, amortisasi itu sama polanya. Yang beda apa? Kalau tadi adalah dibayar di muka, sekarang diterima di muka. Kemudian dipindahkan aja posisinya. Kalau tadi dibayar di muka di kredit, sekarang diterima di muka didebitkan. Karena nutup lagi. Jadi konsepnya nutup closing. Dan di sebelahnya adalah pendapatan bunga. Jadi selalu berlawanan nih ya. Pendapatan bunga berlawanan dengan beban bunga, diterima di muka berlawanan dengan dibayar di muka. Ya. Jadi saya harap teman-teman paham esensinya, esensi ini bertambah dan berkurangnya seperti apa. Dan ini teman-teman tinggal hitung saja di sini. Ketemu nilai akhirnya. Oke, itu finishing di sertifikat deposito. Ya, saya sedikit aja dulu paling ke deposit on call ya, karena 10 menit lagi sebelum 9.30. Karena cuma sedikit deposit on call. Nanti kalau ada waktu kita tanya jawab, barangkali ada. Nah, untuk jadi kalau sertifikat deposito tadi finish ya, sampai dengan di mana ada 2 kasus. Yang pertama adalah jika itu dibereskan full selama 3 bulan, buka tanggal berapa, berakhir 3 bulan kemudian. Yang case kedua adalah di mana ketika itu dibuka di awal, tapi ditutup di tengah-tengah. Atau dijual kembali, bahasanya bukan ditutup, dijual kembali kepada pihak bank. Nah, untuk deposit on call ini sangat-sangat singkat tentunya. Untuk deposit on call di sini, saya soalnya dulu di sini ya. Nah, untuk deposit on call, kebetulan di sini ada datanya, hanya ada data nilai nominal di sini. Kemudian ada bunga yang diberikan adalah 1%, sangat kecil ya. Karena deposit on call ini bahasanya ya deposit on call gitu ya. Ketika ini harus ditutup, ya bisa langsung ditutup secepat. Memang pada saat apapun itu dikonfirmasi kalau deposit on call. Ada pajaknya 15% dan DOC itu ya deposit on call-nya gitu. Oke. Jadi ada datanya di sini ya. Sudah teman-teman nanti tinggal cek aja. Ada bunga per bulannya, ada pajaknya juga. Oke. Ini bunganya adalah per bulan karena memang deposit on call ditetapkannya adalah per bulan, bukan disetahunkan. Nah, itulah kenapa ini ketika jurnal awal adalah jurnal pembukaan. Ya, awal-awal jurnal pembukaan di mana di sini jurnalnya jelas. Yang namanya bank nerima kas, didebitkan, kemudian dikreditkannya adalah deposit on call. Karena deposit on call-nya ini adalah milik tadi Irwan ya. Oke, 200 juta. Lantas setelah itu langsung aja dihitung bunga dan pajaknya di sini. Dengan cara seperti ini. 18 itu apa? Seperti biasa jumlah hari dalam jangka waktunya 2 April ya sampai dengan tanggal 20 April karena sangat singkat ya ini. Singkat dibuat singkat.
pembukaan 2 April, tapi di tanggal 20 ini sudah ditutup gitu ya. Maka berjalannya hanya 18 hari gitu. 18 hari. Kemudian di sini per 30 adalah dalam 1 bulan. 1 bulan April tersebut adalah 30. Dikali 1%, nilainya dikali 200 juta, sama dengan 1.200.000 untuk bunganya, untuk pajaknya 15% dan ketemu nilainya adalah 180.000 untuk pajaknya. Jadi ini tentukan bunganya sekian, pajaknya sudah ada, ya. Lantas teman-teman tinggal masukin aja ke sini, gampang. Tinggal angka-angkanya sudah diketahui. Jadi sekali lagi saya cuma ngasih tahu esensi lagi nih sekali lagi. Deposit on call-nya disimpan di debit. Kenapa? Gitu. Karena deposit on call-nya disimpan di debit karena ini sudah ditutup lagi gitu. Karena kan tadi sudah dikreditkan. Ya, ditutup, ya udah dipindahkan ke debit. Langsung ditutup gitu di sini. Beban bunga. Beban bunga sekali lagi ini harus dibayarkan langsung. Jadi kalau tadi sertifikat deposito itu di awal, kalau ini ketika sudah ditutup ini langsung dikasihkan bunganya. Beban bunganya adalah 1.200.000. Meskipun sebentar, cukup besar ya ini beban bunganya karena hitungannya bulanan gitu. Pembaginya kecil 30. Kalau tadi pembaginya besar 365. Makanya ini kenapa bunganya cukup besar 1.200.000. Kasnya dikembalikan lagi uangnya ke Irwan 200 juta, utang pajaknya adalah 180.000. Nah, ini adalah untuk deposit on call. Jadi cukup singkat ya, deposit on call ini tidak memakan waktu yang cukup panjang. Oke, ini gambaran untuk deposit on call. Ada pertanyaan sejauh ini? Baik deposit on call atau sertifikat deposito ataupun ya materi dulu lah, tentang materi dulu. Barangkali ada? Bisa didengar suara saya, masih bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Barangkali? Tidak ada? Oke. Jadi intinya, sekali lagi saya selalu bilang terus tuh, ya ketika sudah online kayak gini, evaluasi pembelajaran sebenarnya ketika UTS ataupun UAS nanti sebenarnya tidak terlalu terukur. Kadang saya abu-abu gitu ngelihat teman-teman mahasiswa ini. Nggak ketahuan benar-benar mana yang di level 1, di level 2, atau di level selanjutnya. Karena ya tadi gampang kopas, gampang nyalin, kemudian gampang kerjasama dan lain sebagainya. Tentu sayanya juga harus bisa sebisa mungkin berkreasi sebenarnya untuk soal dan lain sebagainya. Nah, tapi yang pasti adalah harapan saya adalah ada nilai-nilai keaktifan teman-teman. Kalau misalkan contoh selalu teman-teman misalkan ketika saya tanya ingin ada pertanyaan, teman-teman cukup aktif. Paling tidak dari situ ketahuan oleh saya, oh si A ternyata aktif nih, si B sering nanya nih, dan lain sebagainya. Nah itu tentunya akan memberikan value lebih buat teman-teman untuk perkuliahan. Oke, saya sambil stop share dulu. Oke, terima kasih. Waktunya sebentar lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih menyimak. Sampai dengan akhir 61 ternyata. Saya pikir tadi 50-an, 40-an. Masih cukup banyak. Terima kasih banyak. Nih, mudah-mudahan bernilai ibadah buat kita semua ya. Terlebih di hari Jumat ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya di samping bernilai ibadah juga. Tentunya mudah-mudahan aktivitas kita semua diberikan kelancaran untuk selama 1 hari ini dan ke depannya tentunya. Oke, itu saja saya rasa. Ini ada yang baru masuk lagi, kayaknya keluar masuk. Masuk udah keluar lagi ini. Oke, cukup saya rasa mungkin. Tidak ada pertanyaan? Atau ada barangkali?
Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke. Kalau terakhir saya rasa bukan belum ada sih, tidak ada sih kayaknya. Kalau belum bisa jadi ketika pertengahan itu secara bahasa ya. Tadi siapa Rani? Terima kasih konfirmasinya. Tapi biar sedikit enak, udah akhir harusnya nggak ada karena ya udah akan ditutup gitu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Mungkin terima kasih. Insya Allah nanti saya konfirmasikan lagi di grup jika ada tugas dan lain sebagainya. Mangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.